pengabdianku untuk Allahku yang begitu ajaib. Rencanamu sungguh indah untuk hidupku yang penuh suka-duka. Kau Tuhan penolongku yang tak pernah meninggalkan diriku. Inilah diriku memuji dirimu. Inilah diriku memuji dirimu. Selamanya ku nyanyikan haleluya. Oh, 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 ku nyanyikan haleluya untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita mau sama-sama beribadah lagi sebagai satu komunitas meskipun kita di rumahnya beda-beda, tapi kita hari ini mau beribadah sama-sama dalam Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita dan memuji namanya yang ajaib. Sama-sama kita nyanyikan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Saat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dan kehangatan-Mu yang dapat kami rasakan setiap hari. Namun Bapa, seringkali kami gak meyakini bahwa mata Tuhan senantiasa tertuju pada kami dan mengawasi setiap langkah kami. Ketika kami menghadapi kepahitan hidup Bapa, kami menjadi tawar hati dan kami suka lupa kalau Tuhan selalu senantiasa bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kami. Ampuni kami ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan pengakuan atas segala kelemahan kami. Dan kami bertekad untuk terus-menerus memperbaharui relasi kami denganmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang hidup, kami mohonkan pengampunan ini. Amin.
Oke teman-teman semua yang ada di rumah, coba semuanya bangkit berdiri. Oke, kita hari ini mau bersemangat, mau memuji nama Tuhan. Kita akan puji namanya yang begitu ajaib, yang kasih setianya selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Yesus. Kita mau katakan Tuhan adalah sumber kuatku, Dia adalah sahabat kita yang gak akan meninggalkan kita. Semuanya dengan semangat ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena apa? Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Masih dengan semangat sekali lagi, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Wah, Tuhan kita emang luar biasa ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kalau saya mau ajak semuanya untuk melihat ke dalam diri teman-teman masing-masing. Seberapa sering sih kita berdoa kepada Tuhan? Oh, mungkin ada yang jawab, 5 kali, Kak. Pagi, bangun pagi, makan pagi, siang, sore, sama sebelum bobo. Nah, tapi apakah saat kita berdoanya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita benar-benar tahu makna doa itu? Apakah kita memaknai doa-doa kita? Ataukah itu hanya mekanis saja, hanya rutinitas saja? Nah teman-teman, barusan kita nyanyiin lagu, kita selalu ngomong Tuhan adalah sumber kuat kita. Tuhan sahabatku, gak pernah jemu-jemu gitu berjalan bersama kita. Kadang-kadang kita gak menyadari teman-teman kalau pada saat kita berdoa itu adalah suatu kesempatan yang begitu berharga di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Tuhan kita yang begitu ajaib, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Karena itu teman-teman, dengan tulus hati marilah kita mengutarakan kesedihan kita, kesenangan kita, curhatan-curhatan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu setia untuk mendengar.
Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasihnya yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang telah kami persembahkan ini, yang telah kami lakukan ini boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, hidup kami boleh semakin diperbaharui, pikiran hati kami boleh semakin tertuju kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah kuasa Allah boleh menaunginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman High Teens dimanapun teman-teman berada. Senang sekali bisa
menyapa teman-teman sekalian di media virtual ini dan tepatnya saya ada di ruangan serbaguna ini. Ya, mungkin teman-teman rindu datang ke tempat ini, sabar, belum waktunya. Ya, tema hari ini adalah meeting God in prayer. Ya, berjumpa dengan Allah di dalam doa yang terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan untuk teman-teman Haitin semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah teman-teman, kita sering mendengar sebuah kalimat atau frasa yang disematkan yang menjadi label bagi kehidupan orang-orang Kristen, yaitu doa adalah nafasnya orang Kristen. Gitu ya. Kita sering dengar kita harus berdoa. Mengapa? Karena doa itu seperti nafas. Kalau nggak ada nafas kita nggak bisa hidup. Demikian juga dengan doa. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya ini sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar. Tetapi teman-teman, pertanyaannya, seberapa seringkah, seberapa efisienkah kita menghidupi kalimat ini? Apakah benar kita menghayati bahwa tanpa doa, hidup saya ini gak bisa apa-apa. Tanpa berdoa maka saya kehilangan arah. Tanpa doa maka saya menjadi lemah. Apakah sejauh itu kita menghayati kalimat ini? Contoh simpelnya aja, saya bertanya teman-teman. Siapa di sini yang kalau doa masih dipaksa sama papa mamanya, ayo. Kalau enggak disuruh doa, main game dari pagi sampai malam. Setelah itu aminnya besok pagi, ya, alias terlelap, gitu kan? Atau siapa di sini yang kalau mau doa itu banyak sekali alasannya. Aduh, aku capek hari ini. Jadi udahlah, Tuhan tahu kan, Tuhan mengenal diriku melebihi siapapun. Dan Tuhan tahu saya capek. Jadi Tuhan, doanya saya tunda aja. Saya gabungkan dengan doa besok pagi ya Tuhan. Nego sama Tuhan. Atau teman-teman, itu untuk diri sendiri. Bagaimana kalau waktu-waktu kita ditunjuk untuk mimpin doa ketika di dalam komunitas yang lebih luas. Bukankah seringkali banyak orang yang berkata, jangan kok, saya nggak bisa. Saya nggak bisa doa. Tolong jangan saya, cari yang lain aja yang udah biasa doa. Saya nggak biasa. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, fenomena-fenomena seperti ini seringkali dan banyak sekali berseliweran di dalam kehidupan orang Kristen. Gitu kan? Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang salah di dalam menilai dan melihat apa itu doa. Ya. Terkadang banyak orang Kristen yang hanya mendengar bahwa doa adalah nafas orang Kristen, tetapi mereka sendiri tidak mengerti apa itu doa. Sehingga ketika diminta doa malas. Ketika diajak doa berusaha kabur. Ketika diminta pimpin doa berbagai macam alasan dipakai untuk menolak supaya nggak pimpin doa. Ada sebuah paradigma umum yang bertebaran di sekitar kita. Kalau teman-teman tidak sadari ataupun teman-teman sadari. Yang seringkali bertebaran paradigma tentang doa adalah bahwa doa yang benar, doa yang baik harus diperkatakan dengan tatanan kata yang baik. Dan dibawakan oleh orang yang punya kualitas itu. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik,
akan merasa tersingkirkan. Apalagi misalnya gitu ya, kalau berdiri di samping hamba Tuhan, wah gitu kan. Atau berdiri di samping Ko Jonathan, penginjil GKI Harapan Indah. Tolong Anda pimpin doa, langsung lututnya gemeter gitu kan. Karena apa? Karena merasa, aduh saya nggak punya kata-kata yang baik dalam berdoa. Saya nggak bisa memimpin doa dengan baik. Beda dengan Ko Jonathan yang sudah biasa mimpin doa. Nah teman-teman, itu sebuah paradigma yang salah. Jikalau teman-teman pernah berpikir demikian, maka perikop yang kita akan bahas hari ini itu cocok dengan Anda. Ya, perikop yang kita bahas hari ini itu cocok dengan kita. Teman-teman sekalian, saya harus tekankan kepada kita sekalian bahwa doa itu bukan soal reputasi kita di mata publik. Ya, seringkali orang menolak doa karena apa? Karena takut diketawain. Karena takut disindir sama teman-teman. Aduh, itu mimpin doa kok kayak gitu ya. Kok berdoa kayak gitu ya. Yang dipikirkan terus adalah soal reputasi diri di mata publik. Tetapi teman-teman sekalian, doa bukan seperti itu. Melainkan doa adalah soal relasi kita di mata Allah. Sekali lagi saya ulangi. Doa itu bukan soal reputasi kita, tetapi soal relasi kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat sekali lagi, doa itu bukan soal reputasi, tetapi soal relasi. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang apa sih yang menjadi penyebab orang Kristen susah untuk berdoa atau malas berdoa. Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam artikel itu. Apa yang menjadi penyebab orang Kristen susah berdoa? Yang pertama, orang Kristen tidak berdoa karena mereka mempunyai kasih yang suam-suam kepada Tuhan. Teman-teman, suam-suam ngerti ya? Suam-suam tuh gak dingin, gak panas begitu ya. Jadi ya suam-suam kuku lah istilahnya. Nah teman-teman, ini suam-suam ini menggambarkan konotasi yang negatif dalam kehidupan orang Kristen. Gitu ya. Nah teman-teman, dia mungkin bisa saja setiap minggu datang ke gereja. Dia bisa menyanyi untuk Tuhan, bahkan dia bisa melayani Tuhan. Tapi teman-teman, secara kehidupan relasi dengan Tuhan, dia nggak punya. Ya, dia hanya seperti sebuah mesin yang berjalan terus-menerus, tapi seperti nggak ada bahan bakarnya dan nggak ada olinya, gitu ya. Jadi mesin yang bekerja terus, tetapi kehilangan kasih mula-mula, seperti yang tercatat dalam Wahyu pasal 2. Teman-teman, jemaat di Efesus di Wahyu pasal 2 dikatakan kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Teman-teman, mereka bukan orang yang malas pelayanan. Teman-teman bisa baca di kitab Wahyu pasal 2. Dipuji bahwa mereka orang yang giat melayani. Mereka siap membentengi ajaran-ajaran sesat yang akan masuk. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka selalu berdiri untuk Injil. Tetapi teman-teman, firman Tuhan berkata, Kristus menegur mereka dan berkata, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Walaupun mereka aktif bekerja untuk pelayanan Tuhan, walaupun mereka seolah-olah melayani Tuhan, tetapi mereka nggak punya relasi dengan Kristus. Ya, mereka ya doa hanya sebelum pelayanan, gitu ya. Tapi pulang pelayanan, ya udah tadi seperti yang Kesia bilang 5 kali sehari begitu ya doa sebelum bangun tidur, sebelum makan, sama sebelum bobo. Jadi itu hanya sebuah kegiatan yang rutinitas, ritual, mekanis teman-teman. Tetapi tidak punya ikatan relasi dengan Tuhan. Itu yang namanya suam-suam begitu ya. Jadi ini yang pertama karena mereka punya kasih yang suam-suam. Kemudian yang kedua, kenapa susah? Karena orang Kristen terbiasa hidup tanpa doa. Mereka pikir menyanyi sudah cukup, ibadah sudah cukup dan lain sebagainya. Mendengarkan firman sudah cukup. Tetapi teman-teman sekalian, mereka mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan relasi dengan Tuhan di dalam doa. Ya, tidak pernah lagi saat teduh, tidak pernah lagi berdoa. Doa pun ya udah biasa-biasa aja. Bahkan ada orang Kristen yang puluhan tahun teman-teman mengikut Tuhan, tetapi tidak punya kehidupan doa yang baik. Gitu ya. Nah teman-teman, ini seperti sebuah mesin
yang tidak punya bahan bakar, tapi terus bekerja terus-menerus misalnya begitu ya, yang dipaksakan terus-menerus sampai waktunya nanti akan menjadi kering sendiri dan rusak. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang menjadikan orang susah berdoa? Beberapa orang Kristen tidak berdoa karena mereka tidak percaya Tuhan mendengar doa mereka. Ini bisa jadi salah satu penyebab. Ya, kita sudah ikut Tuhan mungkin bertahun-tahun, ya kan? Udah doa, tetapi hasil dan jawaban doa tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya membuat kita jadi malas untuk doa. Kalau doa kepada Tuhan saya minta enggak dikabulkan, ya udah ngapain saya doa? Teman-teman, pemikiran ini sama seperti yang terjadi di dalam Yesaya 58 ayat 2 sampai 3. Orang Israel pada zaman Nabi Yesaya punya sifat yang sama, pemikiran yang sama. Yesaya menulis, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Mereka menanyakan aku, mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Orang-orang ini, orang Israel, menuduh Allah mengabaikan anak-anaknya. Mereka berkata, aku mengasihi Tuhan loh. Aku sudah pelayanan sama Tuhan loh. Aku sudah menjaga hidupku baik-baik. Tetapi kenapa doaku enggak dijawab? Kenapa? Nah, akhirnya mulai muncul kekecewaan demi kekecewaan yang menjadikan dia apatis terhadap kehidupan doa. Ya udah enggak usah doa, ngapain? Nah, teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Ya. Teman-teman, doa dimaknai sebagai kita komunikasi dengan Tuhan. Menjalin sebuah relasi yang akrab antara kita anak Tuhan kepada Bapa kita. Hubungan ini sifatnya dua arah. Ya, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan kita memberi kesempatan Dia berbicara kepada kita lewat doa kita. Ya, jadi teman-teman, doa sekali lagi bukan satu hal yang sifatnya menjadikan kita orang-orang yang mekanis begitu ya, yang ritual. Tetapi doa harus dihayati sebagai sebuah relasi seperti anak dan bapa. Ya, kita ngomong sama papa, kita merindukan waktu bersama papa. Kita merindukan waktu bersama orang tua kita merindukan waktu menjalin relasi ngomong-ngomong sama orang tua kita. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah teman-teman, dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8 tadi yang kita baca, itu Tuhan Yesus merupakan lanjutan dari khotbah di bukit dan berbicara dalam konteks umum bagaimana memiliki ibadah yang tulus. Ibadah agamawi yang bukan ritual tetapi yang sifatnya spiritual. Bukan mekanis melainkan yang dinamis. Bukan simbolis tetapi esensis. Wih, keren gitu ya kalimatnya ya. Berat gitu kan. Intinya teman-teman sekalian, ibadah yang benar-benar keluar dari hati kita yang tulus. Bukan karena sebuah liturgi yang kaku dan lain sebagainya begitu ya. Bukan sebuah paksaan, tapi sungguh ibadah yang keluar sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita pengen menyembah Tuhan. Demikian juga dengan doa. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perbandingan dan mengambil tokoh orang Farisi. Teman-teman sekalian ya. Mengambil tokoh orang-orang Farisi. Teman-teman, siapakah mereka? Mereka pelayan Tuhan. Mereka orang yang suka dengan firman Tuhan. Mereka yang belajar Taurat. Mereka yang punya kehidupan ritual yang luar biasa. Doa, puasa gitu ya. Tidak pernah terlewatkan. Bahkan mereka dikatakan berdoa di depan orang banyak. Teman-teman, tidak ada yang salah dengan doa yang mereka lakukan. Tetapi yang salah adalah motivasi mereka. Ya, saya yakin teman-teman sekarang orang Farisi doanya bagus-bagus. Permainan katanya indah-indah karena mereka orang pintar. Ya, mereka termasuk golongan yang intelektual. Mereka bisa merangkai sebuah kalimat kata doa yang bisa membuat orang tersentuh, terenyuh. Tapi teman-teman sekalian, Yesus menegur mereka dengan berkata, mereka melakukan semua itu hanya untuk dilihat orang. Fokus mereka adalah reputasi.
Ya, bukan relasi dengan Allah. Kesalehan orang Farisi dalam doa adalah kesalehan yang fokusnya untuk dapat pujian dari orang. Misalnya nih Ko Jonathan ya, doa. Merangkai kalimat kata-kata. Karena di situ ada yang Ko Jonathan sedang incer begitu ya. Si doi gitu ya. Doi yang diincar. Jadi Ko Jonathan mimpin doanya, yang puitis, yang berwibawa. Tapi bukan muncul dari hati, tetapi dari keinginan untuk mendapat reputasi. Doi. Ya kan di dalam doa, di dalam hatinya, doi lihat gua dong, doi lihat gua dong, lihat nih kalimat gua nih, ya kan indah, makanya lu jadiin gua dong, doi lu juga begitu. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian ada motivasi yang tersimpan di balik doa-doa yang mereka naikkan, yaitu pujian manusia. Nah teman-teman, sampai di sini orang Farisi hanya menjadikan doa sebagai simbol dan aktivitas agamawi, tapi tidak punya relasi yang sifatnya spiritual dengan Allah. Ya, jadi teman-teman, doa yang demikian bukanlah doa yang akan membawa seseorang berjumpa dengan Tuhan, melainkan berjumpa dengan dirinya sendiri dan segala keinginannya. Jadi kalau teman-teman kita melakukan aktivitas doa yang ritual, yang mekanis, yang simbolis, teman-teman sekalian, kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Tapi kita akan berjumpa dengan ya udah begitu aja. Kita tidak akan pernah bisa menikmati relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus melanjutkan, doa yang benar jangan ngikut seperti orang Farisi. Jangan ngikut seperti mereka yang mereka bisa merangkai kata-kata dengan indah tetapi hati tidak tertuju. Tetapi mari doa itu yang Alkitabiah adalah orang-orang Kristen yang berdoa masuk ke dalam kamarnya, tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi di ayat yang ke-6. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi fokus di tempat ini, pada bagian ayat ini bukan masalah tempatnya. Ya, bukan masalah tempatnya, tetapi masalah fokus. Orang yang bisa berdoa di tempat yang sunyi, teman-teman sekalian, itu biasanya orang yang bisa konsentrasinya lebih tinggi. Ya, berbeda kalau teman-teman di tempat yang keramaian begitu ya, teman-teman bisa nggak doa secara konsentrasi? Kebanyakan enggak, karena kita akan terdistract dengan hal-hal yang lain. Tapi doa yang membangun relasi dengan Allah itu butuh fokus, butuh konsentrasi. Ya, menjalin sebuah hubungan privasi yang sifatnya dua arah begitu ya. Teman-teman, kita nggak suka kan kalau kita lagi ngobrol sama orang, terus orangnya itu matanya lihat kiri kanan, lihat atas bawah ya. Terus ngomong sama orang, padahal kita lagi ngomong sama orang itu. Kita nggak suka kan? Iya kan? Tapi kalau kita ngomong sama orang, kita butuh didengarkan. Orang yang mendengarkan kita itu fokus. Demikian juga dengan doa seharusnya. Ya, ketika kita mau membangun sebuah relasi dengan Tuhan, maka dibutuhkan konsentrasi dan fokus. Oleh karena itu Yesus berkata, masuk ke dalam kamarmu, berdoa, tutup pintumu. Berarti harus butuh kesunyian, fokus teman-teman sekalian. Kata tersembunyi di situ memakai kata dari bahasa Yunaninya tamelon. Teman-teman gak usah pusingkan kata Yunani ini ya. Tetapi arti dari kata Yunani ini adalah ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan harta benda. Artinya benar-benar itu tempat yang aman, tempat yang tersembunyi teman-teman sekalian. Yang memungkinkan kita benar-benar bisa berdoa dengan Tuhan. Dan memungkinkan kita mendengar apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Doa yang demikian memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena hati dan pikiran kita fokus, tidak teralihkan dengan kondisi di sekitar kita. Kita tidak akan fokus mencari reputasi, tapi kita fokus membangun relasi kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian kasih dalam Tuhan, hari ini jangan takut berdoa. Jangan malas berdoa. Karena doa itu akan membawakan kita sebuah kedamaian, pengenalan kita kepada Allah akan bertumbuh. Dan kita akan mengalami sebuah perubahan demi perubahan dalam hidup. Doa implikasi lainnya juga menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri.
Oleh karena itu teman-teman, seharusnya tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan orang-orang Kristen yang lepas dari yang namanya doa. Teman-teman sekalian, ketika engkau sedang bergumul, berdoa. Ketika engkau sedang bersuka, berdoa. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Seorang penulis Kristen bernama Philip Yancey, teman-teman sekalian, di dalam bukunya Prayer, itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang bagi saya baik. Ya, tujuan utama dari berdoa bukan membuat hidup kita menjadi mudah. Ya, bukan juga memperoleh kekuatan magic. Tetapi tujuan dari doa adalah kita mengenal Allah. Itu yang Philip Yancey katakan, begitu ya. Jadi teman-teman, ada sebuah relasi yang terbangun saat kita sungguh berdoa sehingga kita dapat lebih mengenal Allah. Berjumpa dengan Allah dan kita semakin mengerti apa yang Dia mau. Doa yang seperti itulah akan membawa kita berjumpa dengan Allah, di mana hati dan pikiran kita sungguh terarah kepadanya, bukan kepada yang lain. Teman-teman sekalian, engkau mau berjumpa dengan Tuhan, engkau mau kehidupan rohanimu terus disirami, engkau mau kehidupan spiritualmu terus bergairah, berdoalah. Di tempat itulah, melalui sarana inilah Tuhan akan menyirami kita. Tuhan akan meneduhkan setiap badai yang bergejolak dalam hidup kita. Dia akan menenangkan hati dan pikiranmu. Dan di doalah kita punya relasi yang akrab, yang dekat dengan Allah. Seperti seorang bapa yang merangkul anaknya yang sedang bergumul, yang sedang bersedih. Seperti seorang bapa yang memeluk anaknya ketika anak itu bersuka cita. Ataupun ketika anak itu sedang mengeluarkan air mata. Datanglah di dalam doamu bersama Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Bergumullah bersama Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Singkirkan jauh-jauh soal reputasi. Tetapi bangunlah relasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita pada pagi hari ini. Teman-teman Haitins dimanapun kau berada. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil saat hening sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan memimpin beberapa pokok doa syafaat bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan itu boleh terus menjadi pengingat di dalam kehidupan kami, alarm bagi setiap kami bahwa betapa pentingnya kehidupan berdoa kami pelihara, kami tingkatkan. Karena doa adalah nafas bagi anak-anak Tuhan. Doa adalah sarana kami berelasi dengan Engkau dan berkomunikasi dengan Engkau. Tuhan, tolong setiap kami tempat ini bangkitkan kembali Tuhan kehidupan berdoa kami, bangkitkan kembali gairah kami untuk boleh terus berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap teman-teman kami, High Teens dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang studi di tempat ini maupun di luar kota, mereka yang sedang bergumul dengan masalah pendidikan mereka, kiranya Tuhan boleh menyertai. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini mungkin ada banyak hal adaptasi baru yang harus mereka mulai adaptasikan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang boleh menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh tetap melalui masa studi ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan boleh jamah mereka satu persatu, sehingga mereka boleh kembali pulih, sehat, segar, dan mereka boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan untuk gereja kami GKI Harapan Indah, kiranya Tuhan boleh terus menolong, memberkati, memimpin, sehingga gereja ini boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat, meskipun di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa yang terakhir, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memimpin, menyertai negeri kami ini, para pemimpin bangsa, tim medis yang bergerak di garis depan. Tuhan juga boleh menolong mereka satu persatu, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga pandemi dan setiap orang-orang yang terinfeksi boleh segera kembali sehat dan boleh beraktivitas dengan baik. Lindungi negeri kami ini ya Tuhan. Dan kiranya kami terus berdoa, tangan Tuhan boleh terus menuntun bangsa ini melewati masa-masa sukar ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa menyampaikan persembahan dengan cara masukin ke amplop dulu dan nanti akan menyerahkan ke TU gereja pada saat ada kesempatan, atau dengan aplikasi dompet elektronik dengan cara scan QR code yang ada di layar. Atau ada satu opsi lagi, teman-teman bisa minta tolong orang tua teman-teman untuk transferin dulu dong untuk minggu ini. So, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan diiringi dengan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka.
mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur Bapa atas berkat yang telah Engkau cukupkan bagi kami. Saat ini kami sudah mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kami terima sebagai wujud syukur kami atas kebaikan Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah persembahan kami ini dan pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Teman-teman, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita sudah sama-sama diajarkan bahwa doa adalah satu hal yang kita lakukan untuk membangun relasi dengan Tuhan, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas atau karena kita disuruh sama mama papa kita. Jadi, marilah kita selalu ingat, kalau misalnya kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi bahaya, atau mungkin kita lagi senang, kita lagi sedih, kita selalu ingat untuk berdoa sama Tuhan, untuk cerita sama Tuhan. Dan karena kita nggak perlu takut jika Allah kita selalu erat dan menuntun jalan kita. Marilah kita menyanyikan erat dengan hatimu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.